Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batar Jumrahman dengan NIM 189314185 dari kelas Manajemen Keuangan B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait investasi dengan sub-sub materinya, yaitu apa sih itu investasi, kedua, instrumen investasi yang ada di Indonesia, ketiga, penjelasan mengenai salah satu instrumen investasi. Investasi merupakan salah satu cara alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aset di masa depan. Investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama investasi langsung dan kedua investasi tidak langsung. Perbedaan antara investasi langsung dengan tidak langsung adalah pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseorangan sehari-hari, sedangkan pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya, dan kerugian pada investasi tidak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Ada beberapa bentuk-bentuk instrumen investasi yang ada di Indonesia, namun yang akan saya jelaskan yaitu 4. Yang pertama yaitu investasi saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham di suatu tempat, berarti orang yang memiliki saham sama halnya dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Kedua yaitu obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi ialah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan ataupun membiayai suatu proyek pemerintah. Ketiga, deposito. Produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal, serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih luas lagi terkait investasi saham yang ada di Indonesia. Keberadaan pasar modal memiliki peran peningkatan aktivitas ekonomi nasional, karena dengan adanya pasar modal, perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju. Pasar modal berfungsi sebagai wadah pengalokasian dana secara efisien antara investor dengan perusahaan dengan memperjualbelikan instrumen keuangan. Bagi investor sendiri, pasar modal berfungsi sebagai alternatif berinvestasi, yaitu dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. Tambunan tahun 2020. Saham merupakan salah satu instrumen investasi di Indonesia. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham. Ketika seorang investor memutuskan untuk berinvestasi pada saham, keuntungan yang didapat dari investasi tersebut berupa dividen dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Adapun risiko yang dapat timbul dari berinvestasi saham yaitu pertama, capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Yang kedua, risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan.
Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi, atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Menurut penelitian WEFI tahun 2020, saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi, dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapatkan hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran kewajiban pemegang obligasi dan utang. Perbedaannya dengan saham biasa adalah bahwa saham preferen tidak memberikan hak kuasa kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan, seperti layaknya saham biasa. Sedangkan saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara atau voting right untuk memilih direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting perusahaan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Sekian materi investasi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.